Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti PKM, yaitu Persekutuan Kamis Malam. Tema PKM kita malam ini yaitu uang pemuas hidup, yang diambil dari bacaan Pengkhotbah 5 ayat 9-16 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniadi Saragi. Mari Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan berlimpah rasa syukur di setiap kita. Mari kita naikkan satu pujian, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, apa kabar Anda? Saya berharap semoga kita sekalian di dalam kondisi sukacita tetap menjaga pengharapan kita, dan biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kita dan menginspirasi kita untuk tetap dapat berkarya di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit hari-hari ini. Mari, waktu bagi kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita satukan hati berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami. Kiranya kuasa kasih-Mu yang menaungi kami juga memampukan kami untuk menghayati firman Tuhan. Dan itu kami bawa menjadi bekal hidup, kami kerjakan dengan sukacita, agar hidup kami terus berlimpah sukacita. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dan membaca Alkitab kita dari bagian kitab Pengkhotbah, pasal yang kelima, ayat 9 sampai ayat 16. Pengkhotbah pasal 5, ayat 9 sampai 16. Mari kita membacanya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak.
tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang, seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, uang membawa kepuasan? Itu tema kita pada hari ini. Saya senang nonton film mafia. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga ada yang suka nonton film mafia. Salah satu film yang saya senangi adalah The Godfather. Atau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan Bapak Baptis atau Bapak Serani. Film ini menceritakan tentang seorang sosok pribadi mafia. Dia lahir di tengah kesusahan keluarga. Ayahnya dibunuh oleh seorang mafia setempat di kampung halaman mereka di Sisilia. Begitu pula kakaknya yang mengatakan bahwa ia akan membalas dendam atas kematian ayah mereka. Sang kakak pun dibunuh. Dan ibunya ketika meminta belas kasihan dari sosok mafia yang telah membunuh suami serta anak laki-lakinya, sang ibu pun mengalami hal yang sama. Sehingga anak bungsu ini yang masih belia saat itu tak berdaya, ia harus diungsikan oleh kerabatnya yang lain ke Amerika, tempat yang sangat asing baginya. Dia harus bertahan hidup. Dan ia berkembang, bertumbuh menjadi dewasa di dalam tekanan hidup yang berat ia rasakan. Untuk bertahan hidup, ia akhirnya pun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar. Sampai akhirnya ia berkeluarga dan kebutuhan hidup keluarga membimbing dia, menuntun dia untuk bekerja sangat keras meskipun hasilnya tetap pas-pasan. Dan ia akhirnya masuk ke dalam satu dunia yang telah membuat hidupnya begitu sengsara ketika ia kecil dan beranjak dewasa. Dunia mafia. Ya, ia menjadi seorang gangster. Semula hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi lalu situasi berlanjut, kondisi berkembang. Ia akhirnya dianggap sebagai pelindung dan ia masuk ke dalam dunia hitam. Entah ia sadari ataupun ia larut begitu saja. Film itu menuturkan tentang bagaimana kehidupannya yang tidak pernah lekang, tak pernah lepas dari kekejaman demi kekejaman, pembunuhan dan kematian. Sampai anaknya sendiri tewas. Di dalam perasaan bersalah, ia melanjutkan kehidupannya. Ketika anaknya yang semula memilih untuk menjadi tentara membela negara, juga karena ingin melindungi keluarga, akhirnya menjadi seorang mafia. Kisah trilogi The Godfather ini ditutup dengan sebuah pemandangan yang ironis. Michael Corleone yang meneruskan kerajaan mafia ayahnya. Ia menjadi sosok yang sangat ditakuti. Bahkan gereja dalam film itu digambarkan sampai harus memberi dia gelar yang sangat tinggi untuk mendapatkan bantuan yang luar biasa dari Michael Corleone.
Tetapi apa yang terjadi? Ia meninggal di dalam kesendirian, kehampaan. Ia ditinggal mati oleh orang-orang yang sangat ia kasihi. Bahkan anaknya sendiri memilih untuk menempuh jalan kehidupan yang lain. Sebab sang anak sangat membenci pilihan hidup ayahnya menjadi seorang mafia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, film ini oleh sang sutradara, oleh sang penulis skenarionya, nampaknya memang ditujukan untuk mengajak kita melihat apa sesungguhnya makna uang, kekuasaan, kebesaran, kehebatan. Uang yang semula adalah untuk membuat hidup ini dapat bertahan, tercukupi semua kebutuhan kita. Lalu uang yang sama menjebak kita ke dalam kekuasaan yang akhirnya tidak dapat lagi ditinggalkan. Karena begitu banyak hal yang harus dikorbankan bila ingin meninggalkan kekuasaan itu. Dan orang-orang yang terlibat, terjebak di dalamnya tak mampu untuk melakukan itu. Sehingga akhirnya mereka terus terjebak di dalamnya. Dan akhirnya meninggal dengan penuh kehampaan, kesedihan, juga penyesalan. Ada banyak orang yang membiarkan dirinya dijebak oleh yang namanya uang. Meskipun sejak kecil banyak orang diingatkan melalui nyanyian sekolah minggu yang sangat kita kenal. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Lagu itu telah banyak didengar oleh banyak orang. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang tetap memilih untuk dijebak oleh pesona uang. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita melalui sang pengkhotbah yang oleh gereja, secara tradisional oleh gereja dikatakan ditulis oleh Raja Salomo. Tetapi keyakinan tradisional gereja itu justru mengajar dan mengajak kita untuk melihat Salomo, seorang raja yang dikenal kebesarannya, hikmatnya luar biasa. Tetapi mari kita lihat, ketika kerajaan Israel dipimpin oleh Salomo, apa yang terjadi? Di awal kepemimpinannya memang Salomo berhasil dengan gemilang. Tetapi pada masa kelanjutannya, Salomo menjauh dari jalan Tuhan. Dan setelah Salomo mangkat, tidak lagi menjadi raja, kerajaan Israel jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Terpecah menjadi dua kerajaan. Terjadilah perang saudara, permusuhan, perebutan kekuasaan oleh anak keturunan Salomo. Dan karena itu kitab pengkhotbah ini seperti menyadarkan setiap pembacanya, mengajar kita semua untuk mewaspadai pesona harta kekayaan. Sang pengkhotbah tidak mengatakan bahwa uang itu tak perlu, bukan. Tetapi ia mengingatkan ada bahaya di balik keterpesonaan manusia akan harta benda, akan uang. Dan karena itu kita diajak untuk tetap mampu dan mau menjaga jarak dengan mengingat apa sebenarnya fungsi, peran, dan manfaat uang bagi kehidupan manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Maka mari pertama-tama kita mengingat kepada siapa cinta ini mesti kita tujukan. Kemana kita harus mengarahkan kasih ini? Kepada uangkah yang sebenarnya hanya sebuah alat penukar untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan kita maupun kebutuhan dan keberlangsungan hidup orang-orang yang kita sayangi, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita? Bukankah semula itulah fungsi dan guna uang dibuat oleh manusia? Tetapi ketika cinta kita telah beralih, bukan lagi kepada manusia, bukan lagi kepada pasangan hidup, bukan lagi kepada anak-anak, tetapi teralihkan karena keterpesonaan terhadap uang. Uang yang kita pikir akan membawa kebahagiaan bagi seisi keluarga kita, tetapi kenyataan menunjukkan tidak seperti itu.
Karena itu jangan mengalihkan cinta kita dari manusia, dari Allah, lalu kita alihkan kepada uang. Sekali-kali jangan. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Saya teringat kisah Anthony de Mello yang mengatakan begini. Ada seorang kaya, seorang pengusaha besar berjalan-jalan ke pinggiran pantai. Dan ia menjumpai seorang nelayan yang sedang berayun-ayun di sebuah ayunan yang dibuatnya di antara dua pohon kelapa. Di siang hari ketika angin sepoi-sepoi begitu nikmat. Dan sang pengusaha ini mengatakan, "Pak, mengapa Anda bermalas-malasan di sini? Mengapa Anda tidak bekerja lebih giat lagi? Supaya Anda bisa menghasilkan banyak uang dan Anda bisa menikmati hidup Anda kalau sudah punya uang banyak." Lalu nelayan sederhana tadi mengatakan, "Maaf Tuan, menurut Tuan, apa yang saya sedang kerjakan sekarang?" Sang pengusaha kaya ini lupa. Nelayan tadi sedang menikmati hidupnya, waktu istirahatnya, mensyukuri apa yang dapat ia kerjakan. Banyak orang yang akhirnya tidak mampu menikmati hidupnya, tidak mampu mensyukuri hidupnya karena keterpesonaan terhadap uang. Hari-hari ini, mari kita mempertanyakan hal ini. Apa peran uang sesungguhnya bagi manusia? Di tengah situasi pandemi ini, negara yang kita pikir begitu kuat, negara adidaya karena punya banyak aset, punya banyak uang, punya banyak orang-orang besar, bisnismen besar, punya banyak sekali tambang, harta, kekayaan berlimpah. Negara adidaya sekalipun, hari ini tak berdaya. Banyak orang hari-hari ini yang butuh uang. Tetapi karena butuh uang, lalu banyak orang juga yang tega bunuh orang. Ketika uang telah mengalihkan perasaan cinta dan kasih sayang itu. Dan disinilah kata sang pengkhotbah tadi, sebuah situasi yang penuh kemalangan. Kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Ketika orang menyesal di ujung kehidupannya, telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan harta benda, tetapi ia jauh dari kehangatan cinta kasih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, Tuhan sangat tidak menginginkan kita mengalami hal itu. Karenanya Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Mari kita letakkan cinta kita pada tempat yang sepatutnya bagi cinta. Cinta akan Tuhan, cinta akan sesama, itulah yang akan memampukan kita mengelola kehidupan ini, termasuk juga mengelola apa yang ada pada kita, kemampuan-kemampuan yang kita kembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang membuat kehidupan ini lebih berarti, lebih berharga. Uang dapat dicari, cinta harus terus dipelihara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman yang baru saja kita dengar tadi boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Ikut-ikut
Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita, peziarahan iman kita untuk senantiasa bersyukur dan membagikan rasa syukur itu lewat karya yang penuh kasih sayang, membawa semangat dan pengharapan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.